Semangat pagi untuk kita semua di sini. Yes, selamat datang dalam Monday Morning Motivation. Pak Darmadi, tak terasa sudah masuk episode 20 hari ini. Luar biasa. Dan Pak Darmadi, saya rasa banyak pembelajaran dalam 20 hal. Bukan hanya untuk audiens, kita juga banyak benar banget. Dan hari ini Pak Darmadi mau bawakan sebuah topik yang menarik nih. Ada sebuah buku tuh Pak. Saya sangat yakin topik yang kita bawakan hari ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau Anda merasa kenapa kesuksesan Anda lambat tercapainya, atau kenapa kesuksesan Anda itu kayak kehilangan missing link gitu ya. Mungkin hari ini bisa membuka wawasan kita untuk bisa bekerja lebih efektif untuk mencapai sukses. Jangan-jangan jawabannya ada di hari ini nih. Iya, karena hari ini topik yang saya bawa, saya ngambil dari sebuah buku yang sangat menarik bagi saya ya. Buku ini berjudul Who Not How. Who Not How. Who Not How ya. Mungkin bahasa Indonesianya adalah siapa dan bukan bagaimana begitu ya. Kenapa judul buku seperti begini agak aneh ya? Karena banyak orang kalau ingin mencapai sukses, mereka pengen tahu caranya. Betul. Bagaimana caranya. Benar. Tapi buku ini sudah melihat banyak sekali kegagalan orang itu karena mereka banyak hanya mau cari tahu bagaimana caranya. Padahal ada solusi yang lebih baik, yaitu mencari tahu siapa yang bisa bantu kita untuk mencapai apa yang kita mau. Makanya di buku ini juga tulis bahwa buku ini adalah The Formula to Achieve Bigger Success. The formula to achieve bigger goals. Jadi goalsnya bisa lebih besar ya. Jadi ada formulanya. Bagaimana? Sebenarnya dengan teamwork. Teamwork adalah menggunakan orang lain. Bantuan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mari kita masuk topik kita yang luar biasa. Who Not How. Nah, di buku ini sebenarnya sederhana Pak David ya. Dia membagi ada 4 pattern ya. 4 pattern sukses. Dan pattern ini bersambungan Pak. Jadi kalau Anda tidak bisa mulai dari nomor 1, Anda nggak pernah ke nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jadi ini berurutan. Jadi make sure kita tahu bahwa ini adalah sebuah urutan ya. Nah, yang pertama yang dia bahas yang sangat menarik bagi saya adalah dia bahas mengenai the freedom of time gitu ya. Freedom of time. Bagi Anda real estate agent, saya sangat yakin ketika Anda mulai sibuk mencari listing, mencari buyer, posting di portal, spanduk ya, mulai bergerak setiap hari prospek customer. Wow, waktu Anda ini udah habis minta ampun. Ya, mungkin pekerjaan kita hampir sama dengan polisi ya. Saya ada nonton satu film polisi, dia mengatakan, "Anda baru menikah?" "Ya, baru menikah." "Wah, Anda bakal banyak berantem dengan istri Anda." Dia bilang, "Kenapa?" "Karena kejahatan itu seringkali terjadi pada saat holiday." Iya kan ya. Demikian juga Anda. Kebanyakan customer Anda baru bisa lihat properti, mencari properti pada saat apa? Liburan, Sabtu Minggu ya. Bahkan dia bercanda. Anda bisa menyediakan 300 hari holiday pada hari Selasa, itu tidak akan membuat istri Anda senang dibandingkan 3 hari Sabtu untuk dia gitu ya. Jadi Anda bilang, "Wah, aku punya waktu banyak hari Senin." Istri Anda nggak happy, dia pengennya hari Sabtu ya. Betul. Ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau Anda tidak mau terjadi pertengkaran besar dengan istri, berarti Anda harus punya freedom of time ya. Freedom of time. Nah, di sini kita ngomong mengenai how dan who ini Pak David ya. How ini sebenarnya pertanyaan menarik. Ambil contoh nih ya, pengalaman saya, mungkin saya pernah cerita juga ya. Ada satu saat di mana saya pengen belajar gitar lagi. Saya dulu memang sudah pernah main gitar, kemudian saya pengen belajar gitar lagi ya. Zaman sekarang orang kalau mau belajar gitar mungkin gampang ya, ambil gitar main-main sendiri begitu ya. Tapi saya sangat yakin kalau Anda hanya sekedar ambil gitar main-main sendiri, Anda nggak akan bisa menjadi pemain gitar yang luar biasa ya. Nah, di sini juga ada YouTube sebenarnya ya. Anda bisa lihat YouTube, belajar dari YouTube, pasti ada kemajuan. Namun sebenarnya kalau mau belajar gitar lebih cepat, lebih bagus hasilnya, saya sebaiknya harus mencari pelatih gitar gitu ya. Dan pelatih gitar ini sebenarnya keuntungannya adalah mampu membuat saya supaya tidak membuang-buang waktu. Nah, ini kan freedom of time. Kalau Anda mau punya freedom of time, Anda harus mempunyai wawasan bagaimana saya tidak membuang-buang waktu. Ada marketing salah pilih kantor. Kantor itu tidak punya fasilitas. Ambil contoh begini, "Pak, saya mau pasang spanduk Pak. Apakah ada mungkin staff di kantor yang bisa bantu?" "Oh, di sini nggak ada. Semua harus kamu lakukan sendiri gitu ya. Soalnya split komisi di sini 101%. Jadi untuk kamu sendiri ya. Karena udah kamu dapat 101% ya kamu kerjain sendiri gitu ya." Nah, dia punya listing ada 20 Pak David. Apa yang harus dia lakukan? Dia pasang 20-20-nya gitu ya. Ada yang satu panjat pohon, ada panjat atap, mungkin dia jatuh lagi Pak ya. Nah, bukan itu saja Pak. Listing itu kan harus masuk ke internet gitu kan. Dia juga yang kerjain. Dan dia juga harus yang kerjain gitu Pak. Apalagi yang dia harus kerjain? Mungkin banyak hal yang harus dia kerjain. Nah, akibatnya hal-hal ini
dia punya waktu habis gitu Pak. Sudah capek dia. Habis untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Yes. Jadi kunci pertama adalah waktu nih ya. Tapi sebelum saya masuk waktu, saya cerita mengenai Michael Jordan. Ya, Michael Jordan. Siapa nggak kenal Michael Jordan? Semua pasti kenal Iya, nih saya pemain rasa. basketball legendaris yang Most luar valuable biasa, ya. player dia. Iya ya. Nah, tapi Anda harus tahu bahwa Michael Jordan ini walaupun sehebat apapun dia ketika pertama kali masuk Chicago Bulls, dia memberikan kontribusi yang besar. Namun selama 6 season pertama, yaitu 6 tahun pertama, dia membuat rekor Bulls itu jadi lebih bagus, tapi tidak pernah bisa juara, Pak. Oh, oke. Jadi walaupun sehebat apapun Michael Jordan, ya, dia membutuhkan who, Pak. Tidak ada orang perlu ngajarin Michael Jordan how. Michael Jordan udah tahu main basket, Ya. tapi hanya dia sendiri itu nggak mampu membuat Chicago Bulls ini menjadi menang. juara. Ya. Dia butuh who. Makanya Yes. setelah 6 season, manajemen sadar bahwa Jordan membutuhkan satu orang lagi. Dan kebetulan mendapatkan orang yang sangat tepat gitu Pak ya. Yes. Namanya Scottie Pippen. Scottie Pippen. Ya. Scottie Pippen tandem dengan Jordan. Wah, luar biasa kalau Cocok Anda. nih ya. Saya hidup di zaman itu ya, cocok banget ya. Penyerangan mereka cepat sekali Yes, gitu ya. kompak sekali, Namun betul. sehebat apapun tandem ini, mereka tetap gak bisa juara Pak. Dia lebih bagus lagi tapi gak bisa juara. Ya. Manajemen berpikir apa yang kurang ya? Bagaimana membuat chemistry antara satu tim ini? Akhirnya mereka mendapatkan solusinya. Mereka mendapat pelatih yang cocok dan tepat, namanya Phil Jackson. Phil Jackson, yes. Nah, ketika 3 unsur ini bergabung nih Pak, wah, Chicago Bulls itu menjadi tim legendaris yang ceritanya itu selalu diceritakan, bahkan itu kesuksesan yang mungkin 20 tahun yang lalu gitu, Yes. Pak ya. Jadi poinnya adalah kalau Anda mau sukses sebagai real estate agent, jangan pernah selalu berpikir Anda sendiri bisa menjadi superstar di bisnis ini. Anda perlu membutuhkan kantor yang benar, Betul. ya kan? Kantor yang benar, leader yang bisa merangkap coach atau bisa mencari coach untuk Anda memikirkan step by step apa yang harus Yes. Anda lakukan. Anda mesti mencari brand yang baik, yang bisa memberikan Anda sebuah rekognisi yang bagus, brand image yang bagus sehingga Anda bisa maju gitu. Anda nggak bisa sukses sendiri. Saya selalu belajar, tidak ada orang sukses di dunia ini yang bisa sukses sendiri. Nggak ada, Nah, betul. nah kalau Anda sudah mulai berpikir bahwa kesuksesan itu selalu dibantu sama orang lain ya, nah itu baru freedom of time ini akan jalan nih Pak David ya. 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 Nah, satu hal ya, pengalaman kita di dalam hidup ketika kita sekolah nih ya. Kita tuh kalau sekolah tuh dilarang nyontek loh Pak. Oh iya, iya. Kalau ngerja mesti kerja sendiri. Setuju. Jangan minta tolong orang lain ya. Nah, kebiasaan ini menjadi buruk bagi kita ketika kita berada di dunia sales gitu. Kalau kita semua kerja dari A sampai Z kita semua, berapa banyak waktu yang kita buang padahal semua manusia mempunyai waktu yang sama. Ya, ya. Kalau ketika Anda menjadi seorang entrepreneur, Anda tahu bahwa time is money gitu ya. Time is money. Ya. Dan how yang kita tadi ngomong mengenai how, ketika Anda punya bola berpikir dengan cara how bukan cara who. How itu akan menghabiskan waktu. Ya. How itu akan menghabiskan waktu. Ketika Anda melakukannya, kenapa? Karena ketika Anda memikirkan pertanyaan how, Anda satu-satunya 100% yang responsibility mengenai kesuksesan Anda. Dan itu butuh waktu, Pak. Tapi kalau saya melibatkan orang-orang tertentu yang lebih banyak lagi, yang lebih menguasai hal-hal tersebut, saya bisa lebih cepat. Ambil contoh nih, saya lihat Pak David udah mulai kehilangan berat badan ini kayaknya. Ya, udah losing Betul, weight. Pak. Hah? Yes. Udah mulai ya? Mulai. Nah, Pak David sebenarnya kalau mau kehilangan berat badan kan bisa aja diet sendiri kan, Pak? Bisa. Tanpa sepengetahuan orang, yang penting saya kurangin makan, banyak olahraga, itu aja kan, Pak? Yes. Tapi pertanyaannya, kurangin makanan apa yang mesti dikurangin? Olahraga seperti apa yang harus dilakukan? Iya kan? Betul. Nah, Pak David kan hanya mereka-reka, mencoba-coba Ya, aja. betul. Ya paling gampang, ya palingan jalan, lari kan gitu aja kan? Atau makan, Ya. yang penting jangan makan yang berminyak atau apa. Tapi kalau Pak David seandainya saya tandemin dengan ahli gizi umpama begitu. Ya. Pak David bisa mendapatkan menu lengkap 1 minggu, makanan-makanan diet yang baik gitu ya. Kemudian Pak David saya combine lagi dengan 1 koki yang bisa masakin makanan enak untuk Pak David. Wah. Kemudian ada PT lagi Pak, personal trainer gitu Pak ya, di sampingnya Pak David. Kemudian satu lagi orang yang plototin Pak David kalau setiap kali Pak David tidak melakukannya. Menurut Pak David lebih cepat nggak kursnya? Pasti, Pak. Iya. Tapi masalahnya ada kan Pak ya? Iya. Masalahnya apa? Siapa yang mau bayarin nih orang kan? Bener juga ya. Nanti kita masuk di situ ya. Yes. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita berfokus pada how, kita akan habisin waktu. Kalau Bapak habisin waktu, akhirnya habisin apa lagi?
Setelah habis waktu apa? Hilang uang juga sebenarnya. Yes. Kalau bukan uang, opportunity yang Yes, Anda hilang kan ya. benar, Ya. benar. Sama seperti ketika buku ini ditulis, ini jagoannya sebenarnya namanya Pak Mr. Dan Sullivan ini coach nomor 1 di dunia setahu saya ya. Nah, Anda tahu buku ini tidak sama sekali ditulis oleh Dan Sullivan. Bahkan tanpa pengetahuannya dia sebenarnya buku ini ditulis. Oh. Oleh siapa? Oleh Benjamin Hardy. Oke. Benjamin Hardy ini adalah orang yang di coach sama Dan Sullivan dan dia adalah penulis buku, profesional book writer. Jadi menurut Anda kalau mau nulis buku ini lebih cocok si Dan Sullivan atau Benjamin Hardy? Benjamin Hardy lebih cocok. Kenapa? Setiap hari kerjanya nulis buku. Nulis ya. Dia orang yang tepat, dia Iya. punya. Jadi ketika dia mendengar motivasi dari Dan Sullivan mengenai topik who dan how, dia bilang, "Pak, bagaimana kalau kita coba? Saya nulisin buku ini, Bapak nggak usah tahu deh sampai akhir." Ya, sampai cari publishernya. Dan Sullivan nggak tahu publisher buku. Benjamin Hardy tahu karena dia orang buku gitu ya. Ya. Jadi dengan menggunakan who yang tepat, ya buku ini akhirnya jadi bestseller nih, Wow. Pak David ya. Yes, Jadi keren. pertanyaannya, kalau buku ini bisa jadi bestseller karena menggunakan banyak who yang tepat ya, bagaimana dengan bisnis Anda sebagai real estate agent begitu ya? Yap. Nah, kita mulai masuk mengenai who ini ya, create abundance mengenai waktu ya, dan self expansion, Anda bisa bertumbuh. Kita mulai dari sebuah cerita yang menarik, Pak. Yes, apa Satu itu? hari di Amerika nih, di musim summer ini ada Oke. anak kecil namanya Richie, umur 16 tahun lah, 16 anak tahun. kecil lah. Oke. Ya, orang bule itu 16-17 tahun tuh udah siap ditendang keluar dari rumah. Wah. Jadi orang tua harus ngajar anak gimana cari duit ya, Pak ya. Oke. Dan anak-anak muda di Amerika tuh nggak senang tinggal di rumah orang tuanya gitu Oke. ya. Mereka pengen bebas gitu ya. Nah, satu hari ketika summer ya, libur musim panas, Richie datang ke ayahnya, umur 16 tahun, dia bilang, "Pak, saya nih kebetulan summer nih 3 bulan nih ada off nih kan. Saya pengen nyari duit gitu." Oke. Saya pengen nyari duit. Papanya nanya, "Jadi kamu hanya mau nyari duit?" "Iya, Pak. Saya pengen nyari duit mungkin sekian dolar gitu. Saya pengen 3 bulan ini dapat dolar segini." Kemudian kebetulan karena dia tanya bapaknya, ini bagus nih, Pak. Kalau dia nggak nanya bapaknya, sebenarnya pilihannya gampang, Pak. Jaga di tempat pompa bensin, umpama ya. Jaga di kasir supermarket. Orang bule itu biasa kayak begitu. Nah, kalau dia kerja 3 bulan dengan minimum wage di Amerika, mungkin dia bisa dapat mungkin 5.000 US. Oke. Ya. Mungkin dia bisa dapat 5.000 US. Kemudian tapi kan dia mesti bayar rental, bayar apa segala ya. Tahu-taunya mungkin netnya hanya dapat 1.000 dolar, 1.500 dolar 3 Oke. bulan. Jadi 1 bulan mungkin dapat net gopek lah gitu ya. Nah, tapi karena dia nggak memikirkan sendiri, dia nggak nyari how-nya, dia cari who yang tepat, yaitu bapaknya. Mungkin Nanya dia ya. Bapaknya punya pengalaman dong. Oke. Bapaknya mungkin who knows, bapaknya adalah seorang entrepreneur gitu ya. Kemudian dia bilang, karena tujuan kamu hanya mau dapat 1.500 dolar, umpama begitu ya. Dan saya bisa ngajarin kamu bisa dapatkan 1.500 dolar dalam waktu yang lebih cepat. Kamu mau nggak? Oh, pasti mau. Nah, jadi who ini, Pak, who ini adalah orang-orang yang mampu mengerjakan tugas kita dengan waktu yang lebih cepat. Bahkan tugas-tugas yang kita nggak suka. Ambil contoh, saya juga ngobrol sama Pak David kan. Pak David kan punya pembantu umpama begitu kan. Pembantu gajinya umpama 1,5 juta gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada orang mau hemat. Aduh, aku nggak ada uang nih. Udah aku kerjain sendiri aja nih tugas pembantu ini. Ya Bapak memang bisa hemat 1,5 juta. Tapi akibatnya waktu yang menyita waktu Bapak itu untuk mengerjakan pekerjaan pembantu tadi, itu Bapak kehilangan opportunity loss gitu. Yes. Karena waktu Bapak akhirnya habis kan, saya tadi bilang. Jadi orang pintar seperti Anda nih memikirkan bagaimana supaya waktu kita tidak habis gitu. Kalau bisa dalam satu waktu yang sama saya bisa ngerjain 3 hal. Betul. Ambil contoh Monday Motivation Morning seperti sekarang. Yes, ini. yes. Monday Motivation Morning ini kelihatan kan Anda lihat keren-keren aja, tapi di balik ini kan banyak orang yang kerja. Behind the scene. Iya, umpama siapa yang mesti nyari topiknya? Iya. Topiknya mesti bukunya apa? Siapa yang mesti ngerjain PowerPoint-nya? Iya kan? Siapa yang kamerain? Siapa yang kamerain? Iya. Lightingnya, audio sistemnya, editing videonya. Waduh, kalau Pak Darmadi sendiri yang ngerjain, kayaknya lucu banget, nggak mungkin bisa terjadi Yes. ya Pak David ya. Yes. Jadi kita sudah belajar bahwa how ini bisa menghabiskan waktu kita. That's why kita butuh. Kita kembali lagi cerita si Richie tadi ya. Ya, Richie. Kemudian ayahnya memberikan dia sebuah nasihat. Hey, bagaimana kalau saya ada ide, kamu pergi 2 jam dari kota ini ke bawah gitu, south gitu ya. Di situ tuh ada perkebunan semangka gitu ya. Nah, karena perkebunan itu supply semangka ke seluruh kota di sini, mereka tuh kadang-kadang kalau ada semangka yang bentuknya peyang atau jelek gitu, itu dibuang. Nggak lolos. Nggak ada nilainya bagi dia. Nggak Dia lolos buang QC aja. dia. Nah, Oh, iya. gimana caranya kamu ke sana, kamu pilih tuh barang buangan itu, kamu beli,
tapi dengan harga yang sangat murah gitu ya. Mungkin kalau sekilo harganya 10.000 kali sekilo harga gopek kali lu dapat gitu ya. Setengahnya. Nah, lu bawa satu fan, lu pinjem deh fan papi tuh. Papi punya fan, kamu pinjem deh. Bawa adik kamu deh sekalian. Angkat-angkat itu semangka. Setelah mereka ngangkat satu fan penuh tuh Pak, mereka balik lagi ke kotanya. Nah, kebetulan karena summer itu mendekati 4 of July, hari kemerdekaan Amerika. Banyak orang Amerika kan seneng nonton kembang api, makan-makan dan panas banget kan Pak. Kemudian si Richie ini mulai telepon teman-temannya punya keluarga, kemudian ketok-ketok pintu gitu ya. Hari Jumat kita ketemu di lapangan ya, lapangan parkir. Gua ada semangka yang murah, mau nggak? Dalam waktu beberapa jam saja Pak, mereka mendapatkan uang lebih banyak dibandingkan kalau Richie kerja 3 bulan. Nah, apa pembelajaran yang kita bisa dapat di sini ya? Apa pembelajaran yang kita bisa dapat di sini? Di sini ada freedom of time. Freedom of time. Freedom of time diakibatkan karena Richie menemukan who yang tepat. Bapaknya itu. Tadi, betul. Ya, dia mendapatkan who yang tepat sehingga bapaknya bisa memberikan informasi yang awalnya Richie tidak tahu. Ya, bisnis yang awalnya Richie tidak tahu menghemat waktu Richie sehingga Richie menjadi baik. Sama real estate agent, Pak. Banyak real estate agent yang di luar sana yang pikir jual properti itu gampang, yang penting modal iklan, modal telepon. Mereka nggak ikut training, mereka nggak ikut best practice, mereka nggak ikut top agent bagaimana caranya sukses dari nol sampai luar biasa. Mereka berusaha menciptakan kesuksesan sendiri. Berapa banyak waktu yang mereka uang, dan setiap waktu yang Anda buang, Anda juga ikut membuang opportunity uang. Nah, pasti. Menarik sekali kan ya? Iya, ya kita lanjutin lagi nih Pak David. Jadi tugas kita adalah mencari orang-orang who di dalam setiap aspek kehidupan. Ambil contoh nih Pak David, paling gampang saya nih Pak. Saya bersyukur sekali Pak. Gimana Pak? Kebetulan punya istri yang jago masak Pak. Jago masak, artinya makan pagi, makan siang, makan malam tuh istri saya supply untuk saya Pak. Bapak bisa bayangin Pak, saya juga udah umur 50 Pak, saya juga mesti makan yang sehat kan Pak. Kalau saya harus nyari makan sehat di luar sana, ya kan, kira-kira kosnya banyak nggak Pak? Banyak lah. Untuk menjaga kesehatan saya gitu Pak, banyak Pak. Tapi kebetulan istri saya bisa masak, dan karena istri saya bisa masak, dia bisa pilih bahan yang jauh lebih baik dibandingkan yang ada di restoran dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi karena saya bertemu dengan who yang tepat, kos saya turun Pak. Waktu saya gimana Pak? Saya nggak usah mikir saya makan apa hari ini Pak. Kalau mungkin kalau istri orang mungkin nggak bisa masak atau belum married ya, pagi ini saya makan apa ya? Super mie aja deh, gampang gitu kan, nggak sehat gitu kan Pak ya. Jadi saya kasih tahu, menemukan who yang tepat itu penting sekali. Ya, jadi Anda punya tugas sebenarnya apapun pekerjaan Anda, khususnya real estate aja, cari who yang tepat. Who yang tepat macam-macam loh. Pemilik kantor di mana Anda bekerja itu mesti paling tepat gitu. Iya kan? Dan dia mesti tahu bagaimana caranya Anda bisa sukses. Dia mesti punya pengalaman, dia mesti tahu caranya jualan. Jangan Anda nyari orang yang nggak tahu jualan. Yang nggak pernah closing misalnya. Nggak pernah closing, nggak bisa ngajarin Anda apa-apa. Bisa belajar, Kemudian kalau Anda jadi marketing baru, siapa tim leader Anda di atas itu yang bisa bantu Anda? Kemudian staff supportnya seperti apa? Hampir semua top agent yang saya tahu punya staff support yang luar biasa Pak. Jadi sekali lagi memperbanyak who yang bisa membantu kita ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Nah, Kalau gitu kita masuk dengan freedom of money ini ya. Kalau tadi kan freedom of time yang pertama ya. Iya, freedom of time ya. Kalau Anda sudah serius memikirkan waktu, uang itu baru datang, Pak. Jadi value of money ini akan menghindari orang-orang yang tidak menghargai waktu, Pak. Jadi ketika Pak David sudah menghargai Pak David punya waktu, kayak saya menghargai saya punya waktu nih. Kalau Pak David lihat cara kerja saya menghargai waktu saya. Uang itu akan bisa lebih cepat datang ke saya. Kenapa? Karena saya bisa mengoptimalize waktu-waktu saya yang lain gitu. Iya kan? Ya. Bagaimana caranya? Macam-macam. Dengan mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bukan saya jagonya, saya suruh orang lain. Atau mendelegasikan pekerjaan yang saya nggak suka. Bisa aja loh, Pak. Tadi ya. Bisa aja loh Pak. Mau ambil contoh, saya punya sekretaris, ya. Banyak orang mau kontak saya, mau hubungan sama saya gitu kan. Itu kan buang waktu saya Pak. Mereka pada mau ngambil waktu saya. Sekretaris saya bantu screening gitu kan ya. Yang mana yang harus Pak Darmadi jawab, yang mana harus Pak Darmadi jawab. Banyak orang pengen ngundang Pak Darmadi bicara. Setuju nggak? Ya kalau semua diikutin gitu kan, ya saya punya waktu habis lagi. Nah harus ada orang yang bantu screening. Oh Pak Darmadi udah full hari ini. Karena dia masih ada kerjaan yang lain. Itu penting sekali Pak David. Ya, kalau orang tidak bisa value time, ujung-ujungnya nggak bisa value money ya. Jadi how cost your time ya. Jadi time cost you money gitu ya. Jadi kita kembali lagi bahwa how tadi Pak, yang kita tadi ngomong mengenai how itu pertumbuhannya linear Pak. Jadi kalau Bapak belajar sendiri nih, pertumbuhannya linear Pak. Main gitar belajar sendiri, pertumbuhannya linear, slow.
Tapi kalau Bapak dapat guru gitar yang bagus, yang bagus, pertumbuhan Bapak non-linear. Hari ini Bapak main, sebulan Bapak udah main bagus banget. Berubah. Drastis ya. Berubah. Yes. Kalau Bapak nggak punya guru, 1 tahun lagunya hanya 1, Pak. Mainnya tambah ngawur lagi. Ya kan ya? Jadi kita kalau pengen cepat berubah, nyari orang yang tepat. Yes. Bener ya Pak David ya? Ya, betul. Nah, betul. jadi freedom of time itu is not fixed ya, but flexible. Freedom of time ya, not finite tetapi infinite ya. Nah, mari kita masuk freedom of money yang saya tadi sebutkan ini ya. Saya akan mulai mengatakan gini nih. Kalau Anda melakukan semuanya itu dengan tenaga Anda, waktu Anda akan kehilangan waktu untuk bertumbuh. Oleh sebab itu Anda harus menginvestasi ke orang lain, ke who ini Pak. Ya. Nah tapi Pak David tadi ngomong sama saya, kita ngobrol lagi nih Pak. Pak, kalau saya mesti cari ahli gizi, fitness, itu kan semuanya uang Pak ya. Cost Pak. Iya memang. Nah cost itu mesti dihubungkan dengan status Pak David dan pekerjaan Pak David. Seandainya nih Pak David mau ngilangin berat badan gitu ya, mau kurus. Tapi Pak David pekerjaan utamanya adalah tukang sapu jalan, ya nggak balik Pak. Karena Pak David nggak mampu bisa bayar waktunya orang-orang tadi. Setuju. Orang hanya bisa pakai who kalau dia berada di posisi lebih baik dari orang-orang yang dibayarnya, Pak. Yes. Jadi dia bisa pakai waktunya orang, dia bisa pakai napasnya orang untuk melakukan tugasnya dia. Oke, umpama jadi agent, bagi flyer. Kalau dia harus bagi flyer 500 rumah, pakai tenaganya dia. Habis, Pak. Habis dia. Mungkin dia bisa kerjasama dengan loper koran yang memang tiap hari bagi flyer. Yes. Ya kan? Jadi ini harus kita pinter nih. Jadi pertanyaannya, Pak, kalau saya nggak bisa gaji orang yang seperti tadi Bapak bilang, ya Bapak mempunyai opportunity cost, opportunity loss gitu. Ya kayak Pak Darmadi, kita setiap minggu ada bahan ya. Gimana caranya tuh bahan kan susah dicari Pak. Habis itu topik kita nih berat-berat semua kan Berat gitu ya. semua. Iya, berarti saya butuh lebih banyak orang, lebih punya talent. Ya. Kalau saya cari talentnya kurang bagus Pak David, apa yang terjadi? Kualitasnya pasti turun. Dan akhirnya proses untuk memperbaikinya buang-buang waktu ya. Ya. Jadi ingat selalu ya, time ini creates money gitu ya. Jadi itu bisa kita simpulkan ya. You can have money freedom. You can have money freedom until you achieve time freedom. Iya. Jadi related sama yang sebelumnya ya, semuanya related nih. Ya, jadi kesimpulannya untuk time freedom tadi Pak, kesimpulannya adalah ketika Anda menjalankan proses ini dengan tepat, who are never a cost. Orang-orang yang tadi membantu Anda itu bukan cost sebenarnya. Jadi, ya. Who are always investment. Wah ini makanya kalau kita ikut training kan, ini bukan biaya, ini investasi. Invest, ya. Sama, who orang-orang yang membantu kita ini, samping-samping kita ini kayak pemain sepak bola, Ronaldo, ya kan, Mbappe, Messi, itu mereka sebenarnya jago karena dikelilingi sama orang-orang jago. Coba dikasih pemain goblok semua di sampingnya, tewas mereka juga. Oleh sebab itu kalau Anda punya beberapa who yang bagus, tugas kita adalah mesti maintain mereka loh Pak. Karena Bapak nggak bisa maksa mereka, peras mereka seperti kayak peras susu gitu, ngambil semuanya dari mereka. Kalau Anda nggak bisa investasinya, Anda nggak rawat, dia juga protol Pak. Nah itu penting ya. Yes. Jadi kalau kita sudah tadi sudah rapikan time, kita juga rapikan money tadi ya. Yes. Ada pepatah mengatakan kalau Anda punya uang ya, kalau Anda punya uang untuk menyelesaikan masalah, sebenarnya lu nggak punya masalah. Di dunia ini sebenarnya nggak ada masalah. Kalau you punya uang, bener nggak? Yes. Ya, coba kasih tahu saya satu masalah. Kalau you punya uang, itu Selesai. semua jadi nggak ada masalah. Ya, Nah, okay. setelah Anda udah beresin dua ini Pak, kita masuk yang ketiga. Ini lebih simpel sebenarnya. Kita sudah pernah bahas di beberapa subjek sebelumnya. Ya, freedom of relationship. Relationship. Pak, kenapa orang berantem sih Pak? Kita ambil contoh suami istri lah. Kenapa banyak orang berantem? Ya, kenapa banyak orang di kantor-kantor broker, agent dengan broker itu suka berantem gitu ya? Very simple Pak, masalah relationship. Nah, masalah utama relationship itu apa Pak? Hanya satu Pak. Apa itu? Kalau orang tuh otaknya hanya pengen ngambil, nggak pernah nggak mau ngasih. Oke. Jadi kalau Anda punya mindset selalu, umpama nih Anda pemilik kantor properti ya, Anda ngerekrut agent, otak Anda hanya bilang, wah kalau dia closing kan saya dapat 50-50. Jadi Anda hanya punya otak hanya mau ngambil dari dia. Jadi Anda paksa dia supaya closing lebih banyak ya, tanpa memberikan value supaya Anda dapat bagian Anda. Nggak ada orang mau sama Anda kayak begitu Pak. Ya kan? Umpama kita ngadain contoh, kita ngadain motivational Monday, motivation seperti gini kan. Pernah ada orang call sama saya, Pak, Padar ini bagus banget Padar ngadain acara ini. Padar bisa bantu nggak Pak? Buku saya tolong di-review dong Pak. Buku saya ini bagus loh Pak. Tolong di-review Pak acara-acara ini. Masuk akal juga sih karena memang kita review banyak buku. Tapi kadang-kadang saya pikir apa? Ini orang nggak kenal aku, belum apa-apa udah minta tolong gitu ya. Nah saya ingetin ya, reciprocity masih ingat nggak? Ya, Anda kalau mau minta tolong orang, Anda mesti ngasih sesuatu dulu. Bisa aja dia ngomong gini, Padar,
Padahal punya Monday Motivation ini bagus banget Pak. Boleh nggak saya share Pak di Facebook saya dengan Instagram? Nah, kan saya senang nih, saya dapat value, saya dapat like nih. Nah setelah saya bilang boleh aja, setelah 2 kali baru masuk itu. Pak boleh nggak Pak, ini ada satu buku nih punya saya nih Pak, kayaknya bagus, Bapak coba baca dulu. Kalau bagus Pak silakan. Nah dengan proses masuk seperti begitu beda loh Pak, saya punya respon akan beda. Nah jadi saya kasih tahu, kalau Anda jadi pemilik kantor, Anda punya mindset harus creating value seperti yang kita tadi bilang ya. Kita harus bisa membuat orang sukses dari relationship. Karena kita banyak selalu pikir, what's in it for me? Apa untungnya saya nih? Buat saya apa nih? Saya kalau kerja sama dengan David nih, apa untungnya saya nih? Tapi kita nggak pernah nanya, kalau saya kerja sama kayak gini, Pak David untungnya apa ya? Nah, dengan pola seperti begitu Pak, Anda tuh akan menjadi daya tarik Pak. Anda menjadi magnet. How to be a good who for others. Jadi, tadi kan kita nyari who nih Pak. Nah, sekarang setelah level 3 ini, Anda harus maintain who ini nih. Umpama nih, kita punya yang buat PowerPoint kita ini kan. Kita ada tim ya? Bukan, kita kan yang punya buat PowerPoint ini kan. Kita ngeliat, waduh, dia desainnya sih cukup bagus ya, tapi kalau umpama dia ikut kursus ini, kayaknya desainnya bisa lebih bagus gitu. Nah, Anda bayarin kursusnya. Akibatnya apa? Anda punya presentasi nggak bagus lagi gitu. Iya kan? Jadi umpama Anda bilang, wah ini bagus juga nih alat recording yang kita pakai nih. Ya kan? Tapi mungkin kalau kita beli yang lebih bagus lagi, hasilnya lebih bagus lagi. Nah, Anda bukan hanya nyari who, Anda mesti invest di who dan Anda harus maintain who. Supaya yang who yang bantu Anda itu juga dapat sesuatu dari Anda. Bukan Anda ngambil aja kan. Betul. Ya, jadi itu intinya dari relationship ya. Jadi kadang oleh sebab itu Anda harus hati-hati. Jangan sembarang pilih who gitu ya. Jangan-jangan who yang standarnya terlalu jelek, akibatnya Anda yang bagus jadi rusak gitu. Ya kan? Banyak agent tuh pelit tuh, mau buat spanduk cari yang murah, yang tipis, yang jelek, yang bleber gitu kan. Dia pikir partner who-nya itu bagus, harganya murah, tapi akibatnya rumahnya propertinya jadi kelihatan jelek. Akhirnya malah tidak terjual. Malah terjual oleh agent properti yang malah rugi sendiri ya. Ya. Jadi hati-hati pilih who nih ya. Kalau Anda mau nyari pemilik kantor ya, Anda lihat dulu dong ya. Ini tujuannya banyak agent ya tertarik. Komisi 100 nol, agent dapat 100 dapat 0. Wah seneng banget, ini bagus banget nih kantor nih, nggak usah bayar apa-apa. Ya menurut Anda kalau orang nggak dapat apa-apa, emang bisa ngasih apa gitu kan ya? Nggak ngasih apa-apa juga. Jadi kita nggak masuk akal nih jadi orang ya. Karena kenapa? Agent yang seperti itu, dia juga nggak mau share Pak, dia pengen ngambil semua. Karena dia pengen ngambil semua, dia harus kerjain semua. Jadi poinnya apa gitu kan? Dia jadi takers ya. Padahal kalau mau sukses harus givers gitu kan. Kita lihat Michael Jordan, sehebat apapun dia butuh Scottie Pippen, dia butuh Phil Jackson. Betul. Lah Anda juga jadi orang, Anda mau jadi seorang yang luar biasa nomor 1, Anda butuh orang-orang hebat di sekeliling Anda. Ya, jadi itu penting. Nah, terakhir nih, karena udah cukup panjang nih ya. Menarik ya Pak ya. Nah, terakhir kalau you bisa fulfill 3 hal ini, sederhana kan sebenarnya. Freedom time, freedom money, sama relationship kan. Nah, yang terakhir, you mesti punya freedom of purpose. Purpose ini juga mengendalikan 3 hal ini juga Pak. Kenapa? Makin besar Anda punya purpose, makin mempunyai arti bagi Anda dan bagi orang lain gitu. Nah, kalau Anda punya purpose terlalu kecil ya, purpose itu tidak akan menjadi daya tarik bagi orang. Nah, purpose itu akan menjadi tambah besar Pak kalau Anda menambahkan who yang tepat dan lebih banyak lagi Pak. Jadi kalau Anda punya purpose itu besar, Anda bisa melibatkan banyak orang ke dalam pengejaran purpose itu akan lama-lama expand Pak. Jadi purpose Anda yang awalnya hanya segini gede bisa expand Pak, karena banyaknya who yang masuk dalam Anda gitu. Ya kan ya. Jadi itu penting sekali adding who dalam project Anda ya. Yang Anda tambahkan ke dalam tim Anda itu orang-orang yang punya kapabilitas dan punya perspektif yang sama dengan Anda. Berarti the right man on the right place. Jangan Anda cari malah musuh di dalam. Wah, kita ke kiri dia mau ke kanan, kita ke atas dia mau ke bawah. Visinya udah beda. Udah beda. Jadi hati-hati nyari orang Pak. Jangan hanya sekedar orangnya jago, tapi jagonya seperti apa? Satu jalan nggak dengan inline atau enggak? Ya, betul. Itu penting ya. Dan kalau kita cerita mengenai freedom of purpose, saya tadi bilang makin besar Anda punya purpose makin bagus ya. Saya akan tutup dengan sebuah cerita yang bagus gitu ya. Saya tadi udah cerita mengenai jangan competing tapi collaborating. Artinya bekerja sama. Saya cerita mengenai di tahun 1961 ketika John F. Kennedy pengen buat rancang program manusia menuju ke bulan ya, orang sudah tahu semua itu ya. Satu hari dia melakukan sidak ke NASA malam-malam gitu Pak. Ketika dia ngecek orang udah pada pulang. Ketika dia masuk satu ruangan dia kaget, ada orang yang masih nyapu lantai. Bapak tua nyapu lantai. Kemudian John F. Kennedy nanya, "Loh, kamu tuh lagi ngapain di sini?" Dia bilang begini nih. Kalau orang biasa kan tanya, "Kamu lagi ngapain di sini?" "Aku lagi nyapu," gitu kan ya. Ya, tapi dia jawabnya begini nih. "Aku sedang membantu tim Amerika mempersiapkan astronot ke bulan." Luar biasa. Wah, jadi even sampai office boy itu masuk ke dalam sebuah rancangan yang besar. Jadi artinya ketika Anda melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan Anda
tujuan itu akan menjadi bola salju yang akan menjadi lebih luar biasa lagi. Wow, powerful sekali, luar biasa. Thank you Pak Darmadi dan teman-teman semua, jangan lupa klik like and subscribe channel YouTube ini. Ya, dan jika Anda mempunyai komentar dan mungkin ada poin-poin yang Anda ingin sampaikan dan share, silakan. Kolom komen juga banyak dan kita senang sekali berdiskusi topik-topik yang seperti ini. Okay, so stay tuned in Monday Morning Motivation.